Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, tahukah kamu bahwa hewan dan tumbuhan diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk memberikan manfaat bagi lingkungan. Nah, coba boleh disiapkan buku tema kalian, dibuka buku tema 2, dibuka subtema 3, pembelajaran 1 halaman 103. Nah, sambil kalian menyimak buku tema kalian saksikan video berikut ini. Yang pertama yaitu tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dengan semua habitatnya, ada yang mempunyai habitat di darat, ada yang mempunyai habitat di perairan, semuanya bermanfaat bagi manusia maupun lingkungan. Manfaat yang pertama adalah hewan sebagai penghasil bahan pangan. Kemudian hewan juga sebagai penghasil bahan sandang. Kemudian hewan penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Dan yang kelima adalah penghasil tenaga. Yang pertama, hewan sebagai penghasil bahan pangan atau bahan makanan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan pangan, seperti ayam yang kita manfaatkan daging serta telurnya. Kemudian dari hewan yang mempunyai habitat di air, ada ikan, berbagai jenis ikan kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Kemudian juga kita memanfaatkan susu dari sapi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Hewan sebagai bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong. Kemudian kain wol diolah atau dibuat dari bulu domba. Kemudian kulit dari sapi atau kerbau juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Hewan sebagai bahan kerajinan. Banyak sekali hewan yang dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk membuat kerajinan. Contohnya kulit sapi dan kerbau yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan wayang kulit. Kemudian ada angsa, di mana bulunya dimanfaatkan untuk membuat kok dalam permainan bulu tangkis. Kemudian ada juga beberapa hewan yang diambil kulitnya untuk bahan kerajinan, seperti buaya atau ular untuk kerajinan dompet. Buaya dan ular yang dipakai adalah hasil dari peternakan yang memang sengaja dikembangbiakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian hewan sebagai pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti kambing dan sapi dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan, sehingga hasil pertanian yang dihasilkan akan menjadi lebih sehat dan lebih bagus kualitasnya. Kemudian hewan sebagai tenaga. Di beberapa negara, gajah dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut manusia ataupun untuk mengangkut kayu. Nah, kemudian contoh yang lain, kuda dimanfaatkan untuk menarik delman atau menarik kereta kuda. Kemudian di beberapa daerah, tenaga sapi atau kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, itu tadi beberapa contoh pemanfaatan hewan atau contoh manfaat
hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, apakah hanya itu saja manfaatnya? Tentu tidak, ada banyak sekali. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk mengetahui manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Secara garis besar, yang pertama yaitu sebagai bahan pangan, kemudian sebagai bahan sandang, kemudian sebagai bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, dan juga bahan pewarna alami, serta untuk menjaga kualitas air. Nah, banyak sekali tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan ada bagian batangnya, ada bagian daun, ada bagian bunga, ada bagian buah, dan bagian biji. Tentu saja bagian-bagian tersebut bergantung dari jenis pohonnya. Contohnya adalah sagu yang dimanfaatkan batangnya, kemudian ada buah mangga, kemudian ada padi. Nah, contoh yang lain sangat banyak di sekitar kalian. Tumbuhan sebagai bahan sandang. Nah, tahukah kamu pakaian yang kalian kenakan sehari-hari itu ada yang terbuat dari serat kapas. Serat kapas dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan kain katun. Kain katun biasa digunakan untuk membuat kaos maupun baju. Nah, kemudian tumbuhan sebagai bahan bangunan. Tentu saja di rumah kalian ada bagian yang terbuat dari kayu. Kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan biasanya adalah pohon jati. Selain itu juga ada pohon kelapa dan pohon meranti yang juga dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Tumbuhan sebagai bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Contohnya ada jahe, ada daun kumis kucing, ada daun jambu biji, ada buah mengkudu, dan banyak lagi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh manusia. Kemudian tumbuhan juga sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan dalam industri cat. Kemudian kayu pinus juga dimanfaatkan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Kemudian tumbuhan juga sebagai bahan pewarna alami. Bahan pewarna alami biasanya digunakan untuk membuat makanan yang sehat. Tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna antara lain sawit dan pandan yang dapat digunakan untuk memberikan warna hijau. Kemudian ada wortel untuk warna jingga dan kunyit untuk pewarna kuning. Selain itu juga ada kayu secang yang bisa memberikan warna merah. Tumbuhan juga berfungsi untuk menjaga kualitas air. Contohnya adalah tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, di beberapa daerah seperti di pegunungan, akar-akar dari tumbuhan berfungsi untuk menahan air dan juga menjaga lingkungan agar tidak terjadi tanah longsor. Nah, itu tadi beberapa contoh manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan bagi lingkungan. Nah, kalian juga bisa mencari sumber-sumber yang lain ya, bisa dari video di YouTube atau dari buku. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama, carilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kamu. Kamu foto, kemudian kamu tentukan habitatnya, kemudian kamu tentukan manfaatnya bagi manusia. Nah, kemudian kalian isikan pada tabel berikut.
Jadi boleh ini tabel ini kalian screenshot, kalian tangkap layarnya, kemudian tinggal diedit pakai editor gambar dalam HP kalian atau pakai alat yang lain, boleh komputer. Kalian pasang foto hewan pada baris pertama, kemudian foto tumbuhan pada baris kedua, kemudian kamu lengkapi tabelnya. Kalian juga boleh membuat tabel sendiri, tidak harus menggunakan tabel yang Pak Guru buat. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat poster dengan tema pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, poster adalah sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Nah, ini Pak Guru beri contoh salah satu poster ya, Bumi Lestari untuk Kehidupan, kemudian ada gambarnya. Jadi unsur-unsur dalam poster itu ada teksnya yang singkat, padat dan jelas, yang dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian juga terdapat gambar yang mewakili dari pesan tersebut. Nah, kalau pada contoh ini gambarnya berupa foto. Nah, kalian bebas ya, boleh menggambar sendiri atau boleh membuat poster menggunakan HP kalian foto kemudian diberi tulisan, itu juga tidak apa-apa, atau kalian menggambar di kertas juga boleh. Yang penting nanti hasilnya atau fotonya itu dikirimkan di Classroom. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.